Gula, komoditas manis yang kerap menimbulkan polemik di Indonesia, bukan sekadar bahan pemanis dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga simbol dari dinamika ekonomi dan politik nasional. Di balik setiap butir gula, tersimpan kisah panjang tentang kebijakan, kepentingan, dan kontroversi yang tak kunjung usai. Gula selalu menjadi sorotan dalam pusaran kebijakan publik, menjadi bahan diskusi hangat di ruang-ruang rapat pemerintah, hingga headline utama di media massa. Persoalan klasik yang terus berulang adalah produksi dalam negeri yang tak kunjung swasembada, membuat Indonesia sangat bergantung pada impor. Harga gula pun kerap fluktuatif, memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Kebijakan impor yang deal pemerintah seringkali menuai kontroversi, karena dianggap sebagai solusi jangka pendek yang mengabaikan nasib petani lokal dan industri gula nasional. Impor gula memang kerap dijadikan jalan pintas untuk menstabilkan pasokan dan harga di pasar. Namun di sisi lain, langkah ini menimbulkan dampak besar bagi ekosistem pertanian dalam negeri. Petani tebu lokal seringkali menjadi korban utama, tertekan oleh harga jual yang anjlok dan persaingan dengan gula impor yang lebih murah. Kondisi ini membuat banyak petani kehilangan semangat dan kepercayaan pada kebijakan pemerintah. Selain itu, kebijakan impor membuka celah bagi praktik bermasalah, mulai dari korupsi, manipulasi data, hingga penyalahgunaan wewenang, seperti yang mencuat pada tahun 2015. Kasus impor gula 2016 menjadi sorotan nasional, menyeret nama besar termasuk Presiden Joko Widodo, yang saat itu tengah berupaya melakukan reformasi di sektor pangan. Nama mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pun ikut terseret, memperlihatkan betapa rumit dan sensitifnya urusan impor gula di Indonesia. Proses hukum yang panjang dan berliku pun tak terhindarkan, menjadikan kasus ini sebagai saga hukum yang penuh intrik dan perdebatan. Esai ini akan membedah fakta-fakta di balik kasus tersebut, mengurai kronologi peristiwa, serta menyoroti berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Dari kasus impor gula 2016, kita akan belajar tentang kompleksitas kebijakan pangan nasional, tantangan menuju swasembada, dan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan publik. Pada Agustus 2025, Presiden Jokowi secara terbuka mengakui bahwa kebijakan impor gula tahun 2015 memang berasal dari arahannya langsung. Pengakuan ini disampaikan di hadapan publik, menandai momen penting dalam transparansi pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pemerintahan. Jokowi tidak hanya mengakui perannya, tetapi juga menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis negara, terutama yang berdampak luas seperti impor pangan, selalu bermula dari keputusan presiden sebagai kepala negara. Semua kebijakan negara pasti dari presiden, tidak mungkin menteri jalan sendiri, tegas Jokowi, menegaskan hierarki komando yang berlaku di pemerintahan. Ia ingin memastikan bahwa publik memahami, tidak ada kebijakan besar yang diambil tanpa sepengetahuan dan persetujuan presiden. Dengan pernyataan ini, Jokowi menegaskan posisi sentral presiden sebagai pengambil keputusan utama, sekaligus menepis anggapan bahwa menteri bisa bertindak di luar garis komando. Namun, Jokowi juga menekankan bahwa detail pelaksanaan, pengawasan, dan implementasi teknis di lapangan adalah tanggung jawab penuh kementerian terkait. Presiden hanya memberikan arahan dan mandat, sementara para menteri dan pejabat teknis harus memastikan kebijakan tersebut dijalankan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Disinilah letak pembagian peran yang jelas antara pengambil keputusan politik dan pelaksana teknis di birokrasi. Pengakuan Jokowi ini memperkuat pembelaan Tom Lembong di persidangan. Sebagai mantan menteri, Tom menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah presiden, bukan bertindak atas inisiatif pribadi. Dalam ruang sidang, argumen ini menjadi kunci, karena menyoroti pentingnya garis komando dan loyalitas birokrasi terhadap keputusan politik tertinggi. Fokus perdebatan pun bergeser. Kini, bukan lagi soal ada atau tidaknya perintah dari presiden, melainkan bagaimana perintah itu dieksekusi di tingkat kementerian. Apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan arahan, atau justru terjadi penyimpangan teknis yang menimbulkan masalah hukum? Inilah yang menjadi inti perdebatan di ruang publik dan pengadilan. Inilah garis demarkasi penting antara pemberi mandat politik dan eksekutor teknis dalam pemerintahan. Di satu sisi, presiden sebagai pemimpin tertinggi bertanggung jawab atas arah kebijakan. Di sisi lain, kementerian dan pejabat teknis memikul tanggung jawab atas pelaksanaan dan integritas proses.
Pemahaman akan batas peran ini menjadi kunci dalam menilai akuntabilitas dan transparansi tata kelola negara. Untuk memahami kebijakan impor gula 2016, kita harus kembali ke pertengahan tahun itu, saat harga pangan melonjak dan keresahan meluas. Hampir semua komoditas strategis, termasuk gula, mengalami gejolak harga yang mengancam daya beli rakyat. Produksi dalam negeri belum mampu memenuhi permintaan, stok menipis, dan distribusi tak efisien memperparah situasi. Dalam kondisi darurat, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit dan waktu terbatas. Impor dipilih sebagai solusi cepat untuk menambah pasokan dan menekan harga. Keputusan ini lahir dari krisis nyata, demi melindungi masyarakat dari beban kenaikan harga. Saat Tom Lembong dilantik sebagai Menteri Perdagangan Agustus 2015, ia langsung menghadapi krisis harga pangan. Ia melanjutkan kebijakan impor gula yang sudah dirintis pendahulunya, menugaskan BUMN PT PPI untuk intervensi pasar. Tugasnya memastikan gula impor digunakan untuk operasi pasar, bukan kepentingan komersial segelintir pihak. Persetujuan impor yang diterbitkan Tom Lembong bertujuan mengganti stok yang sudah dipinjam demi operasi pasar darurat. Ia berada di posisi sulit loyal pada arahan Presiden, namun harus memastikan semua langkah sesuai aturan. Dilema inilah yang akhirnya menyeret kebijakan impor gula ke ranah hukum. Kasus Tom Lembong bermula dari dugaan penyimpangan prosedur dan potensi kerugian negara dalam penugasan impor gula. Ia didakwa menyalahgunakan wewenang sebagai menteri, dianggap menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara. Tim pembela menegaskan, Tom hanya menjalankan kebijakan negara dalam situasi darurat sesuai arahan Presiden. Namun, pengadilan memvonis Tom bersalah, dihukum penjara 4,5 tahun dan denda besar. Putusan ini memicu perdebatan, apakah pejabat bisa dipidana karena keputusan kebijakan. Sebelum banding tuntas, intervensi dari tingkat tertinggi mengubah arah cerita. Pada pertengahan tahun 2025, sebuah keputusan besar diambil di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan abolisi kepada Tom Lembong, seorang pejabat yang selama ini menjadi sorotan publik akibat kasus impor gula yang kontroversial. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan politik dan hukum yang rumit, serta tekanan dari berbagai pihak yang menuntut kejelasan dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut. Dengan abolisi ini, seluruh proses hukum yang menjerat Tom Lembong resmi dihentikan. Ruang sidang yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini menjadi sunyi, menandai berakhirnya babak panjang persidangan yang telah menyita perhatian publik selama berbulan-bulan. Bagi para pendukung Tom, keputusan ini dianggap sebagai bentuk keadilan. Mereka berpendapat bahwa Tom hanya menjalankan tugas negara di tengah krisis pangan dan tindakannya semata-mata demi kepentingan rakyat banyak. Sorak-sorai dan tepuk tangan pun menggema di luar gedung pemerintah, menandakan rasa lega dan dukungan moral yang besar. Namun, di sisi lain banyak pihak yang melontarkan kritik tajam. Para pengamat hukum dan aktivis anti korupsi khawatir, abolisi ini bisa menjadi presiden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka menilai, keputusan ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan. Perdebatan pun semakin memanas. Di ruang-ruang diskusi, para ahli dan politisi saling beradu argumen, di mana sebenarnya batas antara kebijakan yang diambil demi kepentingan negara dan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Isu ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media dan forum publik. Terlepas dari segala pro dan kontra yang muncul, abolisi ini secara resmi menutup kasus hukum yang menimpa Tom Lembong. Para pengacara menutup berkas dan hakim mengetuk palu sebagai tanda berakhirnya proses hukum yang melelahkan. Namun, keputusan ini meninggalkan jejak yang dalam, baik secara politis maupun historis. Banyak pihak menilai, kasus ini akan terus dikenang sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan hukum dan politik Indonesia. Kasus ini juga menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan antara politik, hukum, dan kebijakan publik. Setiap keputusan yang diambil pemerintah kini semakin diawasi dan dipertanyakan, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas. Pada akhirnya, saga impor gula ini menyoroti betapa sulitnya menarik garis tegas antara tanggung jawab politik dan pidana.
Ia menjadi pengingat bahwa dalam dunia pemerintahan, setiap keputusan besar selalu membawa konsekuensi yang luas, baik bagi individu maupun bangsa secara keseluruhan. Tim hukum Tom Lembong dipimpin Zaid Musyafi konsisten membela bahwa Tom hanya menjalankan tugas negara atas perintah presiden. Mereka menegaskan, operasi pasar harus segera dilakukan meski stok minim, impor diperlukan untuk mengganti stok yang dipinjam. Menurut mereka, jika ada kekurangan administrasi, itu ranah hukum administrasi, bukan pidana. Kriminalisasi kebijakan, kata mereka, berbahaya dan bisa membuat pejabat takut mengambil keputusan penting. Penugasan impor ke BUMN justru menunjukkan niat baik pemerintah mengendalikan distribusi. Perspektif hukum ini menegaskan niat menjalankan tugas negara berbeda dari penyalahgunaan wewenang. Kasus impor gula 2016 menyoroti dua level pemerintahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis. Presiden menetapkan visi dan arah strategis, sementara menteri menerjemahkan ke langkah konkret. Di level teknis, detail prosedur dan potensi penyimpangan sangat besar. Akuntabilitas pun terbagi, presiden bertanggung jawab politik, menteri bertanggung jawab hukum atas pelaksanaan. Kasus Tom Lembong memperlihatkan rumitnya batas ini. Ia mengklaim hanya menjalankan perintah. Jaksa menyoroti dugaan penyimpangan teknis. Pejabat harus mampu menavigasi dua dunia, loyal pada arahan, tapi tetap patuh hukum. Inilah tantangan utama dalam tata kelola kebijakan publik. Saga impor gula 2016 meninggalkan pelajaran penting bagi tata kelola pangan nasional. Kejelasan rantai komando dan transparansi mutlak diperlukan agar kebijakan tak mudah disalahgunakan. Pejabat pelaksana harus berani memberi masukan dan tetap berintegritas menjalankan tugas sesuai hukum. Impor hanya solusi jangka pendek. Perbaikan produksi dan distribusi dalam negeri adalah kunci ketahanan pangan. Kasus Tom Lembong jadi pengingat niat baik tak cukup jika pelaksanaan cacat prosedur. Semoga ke depan, kebijakan pangan benar-benar membawa kesejahteraan, bukan drama hukum.